صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا لم يبلغ أعطى سلعه عند أو أسامة رضي الله تعالى عنهما. إعطاء رجل من الأنصار جهازه رجلا آخر حين مرض. وأخرج أبو داود عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن فتى من أسلم قال يا رسول الله إني أريد الجهاد وليس لي مال أتجهز به. قال اذهب إلى فلان من الأنصار فإنه قد تجهز فمرض فقل له إن رسول الله يقرئك السلام وقل له ادفع إلي ما تجهزت به. فأتاه فقال له ذلك فقال لامرأته يا فلان ادفعي إليه ما جهزتني ولا تحبسي منه شيئا والله لا تحبسين منه شيئا فيبارك لك فيه. الدلالة على من يعين الخارج في سبيل الله. وأخرج مسلم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إني أبدع فيك فاحملني. فقال ما عندي. فقال رجل يا رسول الله أنا أدله على من يحمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله. تحريضه عليه الصلاة والسلام الصحابة رضي الله عنهم أجمعين على إعانة الخارجين في سبيل الله. وأخرج البيهقي والحاكم وصححه رحمهم الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه أراد أن يغزو فقال يا معشر المهاجرين والأنصار إن من إخوانكم قوما ليس لهم مال ولا عشيرة فليظن أحدكم إليه رجلين أو ثلاثة فما لأحدهما من ظهر جمله إلى أخبة كأخبة أحدهم. إعانة رجل من الأنصار واثلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنهما. أخرج البيهقي رحمه الله تعالى عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فخرجت إلى أهلي وأخبرت وقد خرج أول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفقت في المدينة أنادي ألا من يحمل رجلا له سهم إلى آخر. قول عبد الله في الإعانة في سبيل الله. وأخرج الطبراني عن عبد الله رضي الله عنه قال أن أمتع بصوت في سبيل الله أحب إلي من أن أحج حجة بعد حجة. Jadi dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini diceritakan bagaimana semangat korbannya para sahabat untuk senantiasa lagi dan lagi berkorban dirinya, hartanya di jalan Allah. Setiap ada panggilan, seruan-seruan jihad dan dakwah, sahabat siap. Lalu bagaimana dengan sahabat-sahabat yang dia sudah mendaftarkan dirinya keluar fisabilillah dan ketika saat berangkat ternyata dia uzur karena sakit atau karena uzur-uzur yang lain sesuai dengan syariat. Bagaimana ini? Harta yang sudah dia kumpulkan untuk keluar 40 hari 4 bulan dikemanai? Dan apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam buat dalam perkara ini? Kalau beliau sendiri Shallallahu Alaihi Wasallam tidak keluar, Rasul buat apa untuk orang yang keluar bisa diri? Maka dalam bab ini diceritakan menerangkan tentang memberikan perbekalan kepada orang yang keluar di jalan Allah serta membantu orang yang mau keluar di jalan Allah. Bab tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pedangnya untuk dipakai entah oleh Usama atau oleh Ali radhiyallahu taala anhu apabila beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sedang tidak tasyir keluar di sabilillah. Jadi beliau tidak keluar, tetapi hartanya keluar. Ini Rasulullah. Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Tabrani rahimahullah taala meriwayatkan daripada Jabal yakni yaitu Ibn Harithah radhiyallahu anhu berkata, dia bercerita adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki kebiasaan apabila beliau
ketika tidak tashdil, tidak keluar fi sabilillah, maka beliau punya kebiasaan memberikan senjatanya entah kepada Sayyidina Ali atau kepada Sayyidina Usamah radhiyallahu anhu untuk dipakai oleh salah satu di antara kedua beliau ini. Bagaimana kita siap insyaallah? Kita yang nggak keluar, kiri kanan depan kita keluar fi sabilillah. Nah, kita berikan apa yang kita miliki di jalan. Ini semangat Rasul. Karena semangat Rasul adalah ingin keluar dan keluar. Betul. Sehingga kalau beliau keluar, hartanya keluar bisa diri. Apabila orang-orang yang memiliki semangat ini banyak dibantu, insya Allah hasil mudah. Yang memiliki punya semangat memberi, ya. Yang punya semangat keluar, tapi tidak berharap bermakhluk berawal, maka nyambung insyaallah. Bab tentang bagaimana seorang sahabat lelaki dari kalangan Ansor memberikan perbekalannya kepada sahabat yang lain yang mau tasydil ketika dia sakit. Imam Abu Dawud rahimahullah taala meriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya seorang lelaki dari kabilah Aslam berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ingin berjihad keluar di jalan Allah, sedangkan aku tidak memiliki harta yang bisa dijadikan sebagai perbekalan keluar jihad tersebut." Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada pemuda dari Aslam yang ingin jihad tadi, "Wahai pemuda, pergilah kamu kepada fulan al-Ansari," yaitu orang Ansor. Karena sesungguhnya dia telah siapkan dirinya untuk keluar, telah siapkan harta untuk keluar fisabilillah, dan sekarang saat mau berangkat ternyata dia sakit. Siapkan diri, siapkan harta, acukan lagi. Ketika saat berangkat, hartanya sudah siap, tapi dirinya sakit. Maka perintah Rasul adalah, kata Rasul kepada pemuda tadi, katakan kepadanya, sesungguhnya Rasulullah SAW menyampaikan salam kepadamu, wahai fulan al-Ansor. Dan katakan juga, kata Rasul kepada pemuda tadi, katakan kepada orang yang sakit tadi, supaya berikanlah perbekalanmu untuk keluar fisabilillah kepada kita atau yang mau keluar. Gimana kita siap begini dari jauh? Yang mau keluar dari jauh nggak jadi keluar. Ada yang mau keluar dari jauh. Nah, ini dari jauhnya buat orang lain. Seperti itu. Maka si laki-laki dari Ansor ini berkata kepada istrinya, wahai istriku, tolong berikan apa yang telah aku persiapkan untuk keluar kemarin-kemarin kepada pemuda ini. Dan jangan engkau tahan satupun harta yang sudah aku siapkan untuk keluar. Jangan tahan sedikit pun, keluar semuanya. Misalkan dia keluar 4 bulan, misalkan dia siapkan uang 4 juta, pas waktunya 4 bulan dia sakit, dia siapkan ya, maka uang ini keluarkan semua yang ditahan. Bersedia semua dari Jawa ya. Ini adalah sunnah di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang sudah menyiapkan dirinya, hartanya fisabilillah, tapi ketika berangkat dirinya uzur, hartanya siap, hartanya diberikan fisabilillah. Bab tentang memberikan petunjuk jadi dalil. Jadi ternyata jadi dalil bukan cuma dalam jauh saja. Nah ini juga ada dalil di sini. Bab tentang menjadi dalil kepada orang ya yang dengan cara memberikan bantuan kepada orang yang akan keluar fisabilillah. Imam Muslim rahimahullah taala meriwayatkan daripada Abu Mas'ud al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, aku mau keluar fisabilillah, tetapi kendaraan yang akan dipakai fisabilillah yang punya aku itu rusak, mungkin sakit atau mati atau apa." Itu dijelaskan di sini. Kendaraanku bermasalah ya Rasulullah. Sedangkan aku punya apa lagi? Ya Rasulullah, tolong bawa aku. Kata orang tersebut kepada Nabi SAW. Maka Rasul menjawab, aku juga gak punya itu, gak bisa bawa kamu. Maka seorang lelaki dari kalangan sahabat berkata, ya Rasulullah, nah saya tahu tentang seseorang
yang bisa membawa orang ini. Barang bisa dilihat. Jadi saya kira dari ya Rasulullah supaya membawa orang ini yang tidak punya kendaraan kepada orang yang punya kendaraan yang bisa bawa dia. Mendengar hal ini Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka baginya seperti pahala orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Jadi kalian, jangan bakil informasi. Oh ini simpulannya yang bisa bawa. Begitu caranya. Gimana bersedia semuanya? Ini kita mau amalkan ini ya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bagaimana Rasulullah SAW memberikan semangat kepada para sahabat supaya mau membantu orang-orang yang akan keluar fisabilillah. Rasul masih semangat. Imam Baihaqi dan Imam Hakim rahimahullah taala meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Jabir bin Abdullah ini ingin keluar di jalan Allah, ingin jihad. Lalu Rasulullah SAW bersabda, karena tahu ya ini ada yang tidak punya harta, wahai orang-orang muhajir dan orang-orang ansor, sesungguhnya di antara saudara-saudara kalian, orang-orang Islam, orang beriman, itu ada satu kaum yang tidak sama sekali memiliki harta maupun memiliki support, yaitu apa? Keluarga yang akan mendukung dia untuk keluar fisabilillah. Oleh karena itu, hendaklah apabila ada di antara kalian yang satu orang sanggup untuk membawa 2 atau 3 orang dalam keluar fisabilillah, maka kerjakan. Kita mau keluar fisabilillah, pasti banyak orang yang tidak bisa keluar fisabilillah. Kalau kita bisa keluar fisabilillah, lalu kita sendiri bisa ngajak 2, 3, 4, 5 atau berapapun keluar fisabilillah bersama kita, ajak kata Rasul. Siapa yang siap hadirin jawab? Ini semangat Rasul. Rasul memberikan semangat kepada sahabat. Maka apabila ada di antara kalian yang bisa untuk keluar, membawa 2 atau 3, keluar. Sehingga ini akhirnya dikerjakan. Maka jadi beberapa cerita, aku punya 1 onta, ya, 1 kendaraan, maka aku bawa 3 orang. Sehingga bagaimana caranya? Selama keluar fisabilillah, ganti-gantian naik onta. Aku naik berapa jam, nanti orang kedua berapa jam, nanti orang ketiga berapa jam, sehingga dalam 1 onta bisa 2 atau 3 orang keluar fisabilillah. Gimana bisa kita amalkan jawab? Bab tentang bagaimana perkataan Abdullah bin Aswad radhiyallahu anhu tentang membantu orang yang akan keluar fisabilillah. Apa kata beliau seorang sahabat besar ini? Imam Tabrani rahimahullah taala meriwayatkan daripada Abdullah bin Aswad radhiyallahu anhu berkata, sungguh memberikan perbekalan membantu orang yang akan keluar fisabilillah walaupun dengan 1 busur panah, itu lebih aku cintai daripada aku pakai hartaku untuk melaksanakan haji berkali-kali. Karena haji umroh ini adalah ibadah diri. Sedangkan keluar fisabilillah dalam rangka dakwah itu ibadah untuk diri dan untuk umat, mengajak umat kepada Allah. Maka sahabat lebih cenderung supaya hartanya ini lebih bermanfaat daripada aku mementingkan ibadah diri sendiri. Aku lebih suka ini dipakai hartaku yang seperak 2 perak ini untuk membantu orang yang keluar fisabilillah. Siap semua hadirin yang mulia. Ini paham sahabat. Artinya apa? Dakwah dan jihad membentuk sifat as-sakhat, membentuk sifat kedermawanan. Sehingga bagaimana Rasulullah SAW walaupun rumah beliau itu hanya hujrah, sebutnya hujrah, ya hujrah. Apa itu hujrah? Kamar yang sekarang menjadi makam Rasul. Itu hanya 3 koma kali 3 koma, kurang lebih 12 meter persegi rumah Rasul. Tapi Rasulullah SAW adalah memberikan gambaran bahwasanya dakwah adalah memberi dan memberi. Itu dakwah. Sehingga ketika Rasulullah SAW mendapatkan hadiah 90.000 dirham atau sekitar 8-9 miliar lebih, maka Rasul mengatakan, dia bilang, aku tidak tenang selama harta ini masih ada di dalam kehidupanku. Maka beliau bagikan. Setelah bagi habis 9 miliar ini, maka Rasul mengatakan, sekarang aku tenang.
Karena jiwa dai tenangnya memberi. Jadi tenangnya seorang dai ketika dia memberi, baru tenang. Dan ini dikerjakan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, istrinya. Dalam kitab Fadilah Amal diceritakan bahwa Siti Aisyah sedang puasa, datang tunjangan dari Sayyidina Umar bin Khattab untuk istri-istri Nabi yang janda saat itu, yang sudah menjanda. Setiap istri Nabi dikasih 100.000 dirham atau 9 miliar lebih di kurs sekarang. Maka Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepada pembantu perempuannya, tolong bagikan 100.000 dirham ini atau 9 miliar lebih ini. Baru habis ketika menjelang berbuka puasa, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, wahai pembantuku, tolong siapkan makanan berbuka puasa. Apa jawaban pembantunya? Wahai ummul mukminin, itu yang 100.000 dirham atau 9 miliar lebih udah dibagi habis, nggak ada untuk berbuka kamu. Maka akhirnya berbuka dengan air putih dan kurma saja. Lagi buka puasa dapat duit 9 miliar dibagi habis sehingga nggak sempat menikmati untuk berbuka sendiri. Ini dai sendiri. Siapa yang jaga? Kalau dai kayak gini, ini maka cepat jadi insya Allah. Yakin deh insya Allah cepat jadi. Maka membuat apa? Cepat jadi. Ini ribuan masalahnya hari ini. Kalau mau buat masjid cepat jadi, nggak ada masjid asair, nggak ada. Karena dari semangatnya kayak gini ada. Bersedia semua insya Allah ya. Maka bentuk perkara ini kita korban lagi dan korban lagi ya. Bagaimana setelah amal istimewa ini hadirin mulia kita selesaikan amal-amal infiroli kita, zikir, azkar, tasbihat, Quran yang belum selesai kita selesaikan, kita cepat tidur dan cepat bangun tidur ya. Di malam hari kita wudhu sempurna, kemudian sholat sunnah dengan takbir tajwid yang benar, kemudian dengan panjang-panjang. Setelah itu kita zikir, azkar panjang-panjang, dan diakhiri dengan doa panjang-panjang, menangis di hadapan Allah, minta keputusan hidayah untuk diri kita, keluarga dan seluruh umat manusia. Siapa yang siap doa buat umat sendiri insyaallah ya? Ya awwal al-awwalin, ya akhir al-akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal yatama wal masakin, ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi ajma'in. اللهم ربنا اغفر لنا وارحمنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اخرجنا في سبيلك من مشارق الارض ومغاربها لاعلاء كلماتك ولاحياء سنه نبيك ولنشر دينك. اللهم اقسم واوسع ارزاقنا في جميع ارضك. اللهم اجعل الدعوه سبيل حياتنا. اللهم لا تردنا عن الدعوه. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس والجن جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد واله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. امين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.